Sopir dan kernet truk bermuatan besi dievakuasi dari dalam kabin setelah kendaraan mereka menabrak truk lain di tol Jakarta-Tangerang, Jakarta Barat. Sementara di Bekasi, 5 orang menderita luka akibat kebakaran yang melanda rumah sekaligus gudang sembako. Berikut informasinya dalam Kilas Metropolitan. Sebuah rumah yang dijadikan gudang sembako di perumahan Grand Cikarang City, Desa Karangraharja, Cikarang Utara terbakar pada Rabu dini hari. Kepanikan penghuni rumah sempat terekam kamera. Sementara itu sejumlah penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Mereka menderita luka bakar dan sesak nafas akibat menghirup asap kebakaran. Menurut pemilik gudang pada Rabu siang, 2 dari 5 karyawannya menderita luka parah. Korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi. Selain rumah, 3 sepeda motor dan 1 sepeda motor roda 3 ludes terbakar. Salah satu saksi menyebut kebakaran diketahui dari teriakan pemilik rumah. Sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api sebelum pemadam kebakaran tiba. Hingga Rabu sore penyebab kebakaran belum diketahui. Di Jakarta Barat, Selasa siang, sebuah truk bermuatan besi ringsek akibat bertabrakan dengan truk lain di tol Jakarta-Tangerang. Sopir dan kernet salah satu truk sempat terjepit di kabin dan menderita luka parah di bagian kaki. Kedua korban akhirnya bisa dievakuasi. Menurut Kapolsek Palmerah, Kompol Dodi Abdul Rohim, truk bermuatan besi diduga hilang kendali saat melaju dari arah Tomang menuju Tangerang. Seorang pria lansia berusia 68 tahun tewas akibat tertabrak kereta api di perlintasan kereta api Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu pagi. Saksi menyebut awalnya ia mengira kereta api menabrak tumpukan sampah yang dibuang oleh warga di perlintasan. Saksi pun terkejut setelah menemukan jasad korban warga Pademangan Timur ini. Polsek Pademangan yang menangani kasus ini mengidentifikasi jenazah korban dan mengevakuasinya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia. Kesal lantaran sering dirundung selama bersekolah, seorang pria menyerang karyawan warung kopi dengan celurit secara membabi buta. Sementara itu transaksi narkoba yang dilakukan di perumahan Jakarta Barat terekam CCTV dan tersangka pelaku pengeroyokan yang terjadi pada Februari 2022 yang mengakibatkan korban meninggal ditangkap petugas kepolisian. Seorang karyawan warung kopi di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat diserang oleh 2 pria menggunakan celurit dengan membabi buta. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka parah pada bagian lengan dan pinggul karena terkena sabetan celurit. Tersangka menyerang korban bersama rekannya dan 2 rekan lain yang mengendarai sepeda motor. Penyerangan tersebut terjadi pada Jumat malam pekan lalu dan terekam CCTV. Tersangka pelaku RF akhirnya diringkus oleh tim Reskrim Polsek Bekasi Selatan pada Senin. Kepala Polsek Bekasi Selatan, Kompol Jupriyono, pada Rabu siang mengatakan RF ditangkap di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Motif tersangka adalah sakit hati karena korban yang sering melakukan perundungan selama bersekolah. Selain itu, kekasih tersangka sempat dihubungi oleh korban hingga akhirnya RF merencanakan penyerangan. Kasus ini ditangani Polsek Bekasi Selatan. Kamera pengawas warga di wilayah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat merekam transaksi narkoba jenis tembakau gorila atau Sinte pada Selasa. Mengetahui adanya transaksi barang haram, petugas keamanan pun berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangkap tersangka pelaku. Namun tersangka yang mengendarai sepeda motor kabur saat hendak ditangkap oleh petugas. Menurut petugas, transaksi narkoba memang sering dilakukan di wilayah ini. Kepolisian pun kini masih memburu para tersangka dengan identitas yang sudah diketahui. Kamera pengawas milik warga merekam peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Februari 2022 di Sadakeling Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus pengeroyokan antar anggota geng motor ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Setelah menjadi buron lebih dari setahun, salah seorang tersangka ditangkap petugas pada 11 Juni lalu. Menurut keterangan petugas pada Selasa, aksi ini dipicu oleh ketersinggungan anggota geng motor yang menggunakan knalpot bising. Petugas kini masih memburu 8 tersangka pelaku lain dengan identitas yang sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.